Kita sering banget nih berantem sama FO. Kenapa gitu? Ternyata di klinik semua pun pasti pernah nurse sama FO itu miss. Kita juga kayak ninja warrior ya. Kadang kalau pasien lagi full, ntar di atas ada pasien, di bawah ada pasien, debuk. Ya tapi ya kita kerjain dengan maksimal aja sih. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa Handling. menghadapi pasien? Ekspektasi pasien sih. Karena kan pasien datang ke sini pasti ingin cantik, walaupun itu hanya sebatas skin booster, apalagi di bedah. Ekspektasi sih yang benar-benar kita harus udah edukasi dari awal. Iya nggak sakit kok dok gitu. Tapi rada sesek. Loh, kenapa sesek? Ini ketekan sama nurse-nya. Oh iya emangnya gede. Itu ketekan gini loh kak. Kan tanpa sadar ya waktu udah gitu. Hai semuanya, selamat datang di podcast Before and Better by Bano Bagi Indonesia. Oke, kalau ngomongin soal surgery, banyak banget yang fokus sama hasil akhirnya aja. Tapi jarang banget nih ada yang sadar kalau misalnya di setiap satu prosedur ada orang-orang yang selalu menenangkan pasien sehingga prosedur tersebut berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama dua orang tersebut yang spesial banget yang selalu ada di momen-momen tersebut, yaitu Kak Vera dan Kak Riza sebagai nurse Bano Bagi Jakarta. So here it is, let's talk about it before you decide. Halo Vera dan Riza, welcome to Before and Better by Bano Bagi Indonesia. Ya, halo, hai. Saya salah satu nurse Bano Bagi di Jakarta. Saya dengan Riza dan rekan saya. Hai guys, aku Vera. pasti banyak orang yang curiosity banget kan sebenarnya. Ini nurse-nurse tuh kalau di klinik tuh kerjanya ngapain sih? Iya, emang banyak yang mikir kita lebih santai, lebih enak. Padahal kita pasti ada kedebuk-kedebuk. Kita juga harus lebih memikirkan pasien datang nih. Kita juga harus konfirmasi dulu nih dokternya, kayak ke FO-nya. Kita sering banget nih berantem sama FO. Kenapa gitu? Ternyata di klinik semua pun pasti pernah nurse sama FO itu miss. Kenapa tuh? Ya, karena emang biasanya walaupun kita udah pakai HT, udah pakai apa nih, kita khusus nih di klinik ini, kita beda dari yang lain. Kita udah pakai walkie-talkie, kita pakai HT, jadi emang ya buat kita komunikasi, tapi tetap aja kita masih ada miss. Bisa Vera ceritakan? Bengong aja Kita Vera. ngapain Aja kita pertama ya seperti perawat pada umumnya, ya kita mengurusin pasien, kita melakukan tugas-tugas perawat. Tapi ya di balik itu ya kita juga kayak ninja warrior ya. Kadang kalau pasien lagi full, ntar di atas ada pasien, di bawah ada pasien, debuk. Ya tapi ya kita kerjain dengan maksimal aja sih. Misinformasi apa aja yang pernah sudah kalian alamin? Biasanya sih lebih sering ke dosis obat ataupun kayak jenis treatmentnya. Kayak bilangnya awalnya ini, ternyata kita konfirmasi lagi ke dokter, enggak kayak gitu kan. Jadi kayak tapi kalau pas di pasiennya sih yang kadang kita bikin kayak wah berantem nih berantem nih, nggak bisa. Oke, I see. Dari awal pasien datang sampai pasien udah selesai tindakan nih, kira-kira kalian itu paling banyak terlibat sama pasien itu di bagian mana sih? Pas mereka datang kah? Atau mungkin pas persiapan? Atau mungkin semuanya? Lebih ke semuanya sih tetap kita terlibat. Karena dari FO kan cuma sebatas tanda tangan. Setelah itu kita semua sampai selesai. Siap. Menurut kalian apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa Handling. menghadapi pasien? Tantangan terbesar itu pasti lebih ke ekspektasi pasien sih. Itu. Karena kan pasien datang ke sini pasti ingin cantik, walaupun itu hanya sebatas skin booster, apalagi di bedah. Ekspektasi sih yang benar-benar kita harus udah edukasi dari awal. Terus kita juga harus menjelaskan tentang resiko-resiko yang terjadi setelah dari tindakan gitu. Kayak untuk masa pemulihan itu kan untuk semua tindakan, nggak surgery ataupun tentang dermatologi itu kan nggak untuk masa pemulihan itu nggak langsung saat itu
pelan-pelan sih ngomong ke pasien, dan dari pasiennya pun juga sebenarnya tuh harus juga Mulai harus yes ngerti. gitu. Jadi kesabaran kita juga harus setebal itu. Tentu pengetahuan juga ya, tentu pengetahuan Iya, bener kita. sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang paling challenging bisa dibilangnya lebih ke gimana nih ngeedukasi pasien yang istilahnya mungkin mereka baru pertama kali melakukan surgery ataupun treatment. Jadi biar mereka ngerti kalau misalnya itu tuh ada prosesnya dan Ada itu harus downtime. dilakukan gitu. Begitu kan? Iya, lebih ke Oke. downtime ya. Oke, kalau begitu. Menurut kalian apa yang menjadi yang menjadi persiapan pasien yang jadi PR banget nih buat kalian? Oke, kalau lebih ke PR sih edukasi pada saat mau masuk ruang operasi. Itu pasien juga pasti banyak yang overthinking, lebih ke takut nyeri kayak gitu. Nah, di situ peran kita. Karena kan perawat sendiri juga bukan hanya mengasisteni, tapi gimana kita menenangkan pasien secara psikologisnya. Jadi banyak pasien tuh jujur banyak yang takut nyeri sama takut bunyi-bunyi monitor. Nah, itu I see. itu nggak bisa kita cuma nggak apa-apa kok di dalam cuma bunyi ini. Nah, itu nggak bisa karena itu benar-benar psikologis pasien, dan psikologis itu tidak ada obat. Pada saat menenangkan pasien itu, apakah sekali menenangkan langsung didengerin nggak gitu loh? Oh, itu pasti Pasien tidak. langsung tenang nggak gitu kan? Itu nggak, kebanyakan nggak. Ada nggak sih kayak satu momen atau kayak itu momen yang ngebekas banget di hati kalian? Mungkin di diri kalian itu ngebekas banget, tapi itu tuh ngasih pelajaran terbesar buat kalian gitu. Mungkin lebih ke pasien yang pernah ini ya, yang shock itu ya. Lebih kemana kita itu, karena jujur pertama itu juga case pertama kita di sini, bener-bener pasien alergi. Jadinya kita jadi bener-bener kayak tahu nih kita harus gimana, dan dari situ kayak muncullah pasti peraturan baru yang pasien sebelum operasi harus ada SOP ini gitu. Nah, itu bener-bener kayak membekas sih. Jadi kita emang harus hati-hati sekali itu, walaupun skin test itu sepele atau apa, mungkin bagi pasien kenapa harus skin test sih, sakit loh gitu. I see. Nah, padahal itu membekas bagi kita. Kita nggak mau lagi terulang ada pasien yang mengalami shock seperti serupa gitu. Ya, kalau pas tindakan ya lebih ke vitamin kali ya. Nah, kenapa Banu Bagi cerewet banget tentang vitamin? Karena emang pada saat operasi itu perdarahan itu emang penting sekali untuk dikontrol gitu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang dikatanyakan oleh pasien yang kalian langsung bilang, ini pasien ketakutan deh kayaknya. Nah, ini kan secara psikologi kan pasti kalian kan Udah nangkep, kayak tadi, iya. kan udah Indikasinya. nangkep nih gitu. Iya. Biasanya tuh misal pasien tuh kayak datang Anteng nggak, Fer? senyum-senyum Anteng. gitu ya. Anteng. Pasien biasa aja nih, senyum-senyum ngobrol Iya. biasa aja, tapi pas di tensi tinggi gitu kan. Berarti kan dari situ juga kita udah sadar nih. Oh, biasanya tadi ngomongnya normal, berarti sekarang tinggi, berarti ya deg-degan nih. Deg-degan. Gitu. Kita coba kulik terus kadang ntar pasiennya tiba-tiba nanya, afternya bengkaknya berapa lama Iya. ya? Nanti sakit banget gak ya? Sakitnya seberapa ya Mbak? Gitu. Terus nanti di dalam ditemenin gak? Ada musik-musik gak? Gitu. Jadi kan ya kita coba jadi pendengar juga, dan kita nemenin kan, kita jadinya nggak buru-buru juga, kita coba dengar, kita coba jelasin dari awal. Ini mungkin ada satu inquiry aku yang mungkin aku harus belajar juga dari kalian gitu. Karena kan aku lebih handling talent ya, dan aku juga kemarin baru dapat kasus kalau misalnya talent itu sebenarnya kalau diajak ngobrol oke, biasa aja, tapi pas di tensi dia tuh tensinya tinggi. Berarti itu sebenarnya secara tidak sadar dia kan deg-degan. Nah, itu gimana cara kita handlingnya? Kalian pasti pernah kan dong nge-handling hal-hal kayak gitu. Validasi dulu, biasanya munculnya dari apa dulu, tanda-tandanya kalau tensi kita validasi dulu, lebih ke takutnya apa. Nah, dari situ kita baru fokus menjelaskan, mengedukasi apa yang ditakutkan. Setelah ini sudah tercapai, baru deh kita merembet ke satunya, apa ada hal yang lain yang bikin membuat kepikiran atau gimana gitu. I see. Karena biasanya pasien belum tentu takut sebelum operasi, tapi dia memikirkan downtime-nya. Oke, lebih ke depannya juga ya. Tadi kan indikasi panik nih dari pasien. Kalau misalnya indikasi tenang, kalian tahu nggak sih kayak, oke, ini pasien udah mulai tenang nih, kalian lihatnya dari segi mananya? Pertama pasti TTV ya, Fer ya? Iya. Pertama tutup ya tadi aku Jelasin bilang dong observe. Kak, Kita- TTV itu apa? Oh iya, sorry. Jadi tuh kita lihat dari tensi sih. Tensi kan Tensi. itu menentukan banget ya Kak. Kadang
kita juga sering tensi dari beberapa model tensi gitu kan. Dari Kita punya 4 berbagai tensi. merek kita coba dulu. Terus kalau misalkan itu kita coba tenangin, komunikasi dari pasiennya juga udah enak, terus kayak udah pasiennya juga udah santai, terus udah segala macem ya udah. Kita Tapi ngomong-ngomong sorry nih ya. Ngomong-ngomong kayaknya kalau saya lihat sekarang malah kalian yang gak tenang ya. kalau itu beda cerita ya. Coba kita tensi. Coba kita tensi. Kayaknya nurse-nya juga harus ditensi juga ya, Betul. berkala gitu. Terlalu banyak nenangin pasien Makanya. kayaknya Iya, ya. sampai lupa kita ditenangin. Iya betul, harus ditenangin juga. Kayaknya kalau itu emang kunci harus nenangin Ya, satu sama harus jelas. lain. Satu Intinya sama adalah kan sebenarnya kalau sebelum kalian menenangkan pasien, kalian juga harus tenang kan. Oke. Iya. Jadi tadi dari tensi. Setelah itu apa lagi? Lebih ke nadi, karena nadi yang paling berperan gitu Ibu. Biasanya kan tensi oke, tapi nadi tuh masih kayak tinggi, masih apa ya, cepat gitu. lain. Ini berarti nadi ukur sini. Iya. Jadi diskotik. Nah biasanya kalau Siapa udah tahu kan pada saat kamu nadi dia deg-degan ngeliatin kamu. Gimana dong? Wah, aduh saya cakep banget nih gitu loh. Aduh, gue deg-degan sama Iya. sama nurse-nya nih, cakep banget kayak minta nomor telepon gitu kan. Tapi emang kita punya ciri khas masing-masing nih. Biasanya pasien ada itu nurse yang gede, itu nurse yang pakai kacamata. Jadi emang kita udah punya masing-masing julukan sih. Jadi tensi kita lihat nadinya. Dan yang terakhirnya yang menurut kalian bahwa oh dia tenang kok gitu loh, dia siap untuk menghadapi ruang operasi itu apa lagi? Lebih ke di saat diajak ngobrol sih Bu, diajak ngobrol jawaban pasien karena kita ya mungkin kita punya kelebihan seperti cenayang, oke. Dukun. Kita bisa tahu dari jawaban pasien kalau pasien udah mulai tenang, udah mulai kayak mulai enjoy. Nah, tapi juga dari kitanya juga bisa membawa diri juga gitu. Yang paling penting jangan kakak udah tenang deh, kakak udah siap, kakak masuk operasi yuk. Ya juga kita harus kayak happy juga gitu. Kita kan punya standar ya di sini ya. Pasti, Kita punya standar yang dalam pasti. arti bahwa semuanya harus secara Korean teknik. Betul, Nah, betul. The good things of kita kerja di Bagi ya kan? Indonesia. Yes, ya kan? Kita tuh trainingnya bukan cuma di Indonesia, ya kan? Kemana tuh? Kemana tuh? Korea. Boleh, mungkin boleh diceritain kali yang udah pernah Yang ke udah pernah ke Korea ya. Ini Coba loh, cerita. bahkan nurse-nya dibawa loh ke Korea. Coba Rija ceritain gimana tuh pas di Korea. Satu kata sih buat nurse mereka tuh keren. Kenapa? Dan keren. Kenapa keren ya tuh? Iya, dari awal nih, dari awal ini benar pengalaman saya. Dari awal, dari mereka sebelum dari foto aja sama ditanyakan riwayat sama inform concernnya tuh bener-bener kayak seketat itu. Itu menurut saya kayak lama ya di sini di proses ini aja tuh lama menurut saya. Itu lama dan itu keren karena emang bener-bener terperinci dan itu rapi. Bener-bener kayak cara instrumennya, cara kayak mengasistenin cara atau apa, itu benar-benar rapi dan bagus. Dan itu benar-benar menjadi panutan saya, Kak. Saya pengen kayak gini. Cuma emang saya masih juga sadar diri, saya juga harus banyak belajar. Nurse itu kan ada dua, Div. Yang pertama adalah nurse yang steril. Oke, yang steril ini nih kan dia tidak boleh keluar dari ruang surgery. Betul, ya kan? betul. Karena posisinya kalau kita keluar dari ruang surgery sudah tidak steril. Benar. Nah, harus ada satu nurse yang mana dia bisa keluar masuk untuk mengambilkan kebutuhan-kebutuhan yang memang saat di tengah-tengah tindakan itu urgent. Betul. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita bilang nurse runner, ya kan? Nah, tapi kalau dari sisi kamu sendiri, kamu melihat kenapa mereka bisa dalam artian bahwa mereka bisa Cekatan. skillful gitu dan cekatan itu apa? Menurut saya karena emang juga selain sehari itu mereka terbiasa dengan jam terbang ya, lebih ke jam terbang sih. Karena sehari mereka pasien bisa 10 atau apa, jadi tangan mereka sudah terlatih gitu. Karena pada prinsipnya pun, walaupun kita pinter teori, tapi tangan kita tidak terlatih, itu menurut saya juga. Jadi kita perlu jujur kita perlu setiap hari operasi. Kayak di sana aftercare-nya juga benar-benar bagus banget dan itu benar-benar kayak terkontrol sekali ke pasien, benar-benar dilihat, benar-benar ada sendiri sebenarnya nurse-nya karena mereka di sana ada rawat inap. Jadi di sini kita juga pelajaran penting juga buat kita bahwa operasi selesai di ruang operasi itu bukan berarti kita juga selesai di tugas kita, tapi kita juga masih punya tugas. Walaupun sampai pasien pulang, kita masih harus follow up. Observasi adalah hal terpenting pada saat pasien keluar dari operasi gitu. Nah, tapi kan kalau di Bano Bagi kan bukan cuma ke Korea ya.
Ya kan ya Div ya. Datang juga kan ya orangnya ke sini ya Div. Dokter-dokter Koreanya Iya. jauh-jauh ke Datang. Jakarta. Bawa jauh-jauh loh kita juga Jakarta. perawat-perawat Korea ke sini. Jakarta, Hanguk Dari sisi kamu yang berangkat, karena dari sisi Vera nih yang melihat langsung pada saat nurse-nurse Korea itu ada di sini dan mentraining kalian untuk asisten dokter itu seperti apa, terutama di dalam ruang operasi nih. Waktu itu kan memang pernah ada pelatihan yang khusus perawat ke sini. Jadi itu benar-benar kita ngelihat dari yang gimana cara berdirinya, gimana cara mengambil alatnya, naruh alatnya pelan-pelan, nggak gerasak-gerusuk, gimana cara menghandle nih biar cairan nggak tumpah, bahkan ke meja pun nurse Korea tuh nggak tumpah gitu. Terus dari Saya mah aja dia. Terus lo kok ketawa ya kan? itu orangnya bisa kita lihat dulu ya bro. Terus habis itu dari ya itu sih cara mengasisteninnya tuh pelan-pelan gitu. Jadi dari situ ya kita juga belajar pelan-pelan ya Bu. Belajar pelan-pelan juga untuk Cekatan. mengikuti nurse seperti itu. Oke. Gitu, Bu. Cekatan tapi Pelan-pelan. pelan tapi cekatan. Dan gerasak gerusuk gitu. Dan aku pernah juga tuh Vera, pas pada waktu di Korea aku benar-benar ngeliat nurse-nya tuh dia terus yang kerja sampai pas pada saat jeda dokternya lagi ada pasien kontrol dia benar-benar dengan tenang tidur di meja operasi gitu. Tapi pada saat dokternya udah datang ya udah dia seger lagi, fokus lagi, kayak tingkat kefokusannya sih yang Switchnya yang kita harus benar-benar belajar. Di Korea sendiri yang namanya operasi itu ya Div, kita udah pernah kita saksikan sendiri di mana dalam satu hari itu bisa lebih dari 20 operasi bisa gitu guys. loh yang Dan dilakukan. operasi yang mereka lakukan Nah. nggak cuman face doang gitu Ya, kan. itu sampai ada dari body baju juga, contouring juga Betul. gitu loh, everything. Nah, jadi Benar. dan nurse itu bahkan di dalam satu shift itu bisa jadi mereka melakukan 3-4 operasi. Betul. Jadi bukan tidur ya seperti Diva bilang ya, mereka cuma lebih Recharge kayak diri. recharging diri mereka sendiri. Nah, kendala terbesar untuk di adopt ya Div, ya kan, dan di abis di adopt kan kamu diterima nih training kan di adopt kan, terus kamu mau aplikasikan tuh kendala terbesar dengan nurse-nurse di Indonesia ini apa sih kira-kira gitu loh. Satu hal Culture. iya, lebih ke saya pernah dengar dari kata Dokter Taufik pada saat di Korea, beliau bilang susah Bu, mentality. Oke. Mental mereka berbeda Ada Bu. mentality. Mental mereka berbeda Bu, dengan santainya tuh Dokter Taufik bilang. Dari hal itu yang tadi kamu bilang apa? Kendala. Ya mentalitinya seperti apa kata Diva tadi? Kayak gimana Apa gitu loh? bedanya? Apa bedanya mentalitinya gitu loh? Mungkin nurse Korea sama nurse Indo gitu yang itu jadi kamu bilang itu sebagai batasan kita tidak bisa mengimplikasikan semua yang ada di Korea di Indonesia. Mungkin kalau banyak pasien mungkin ya. Kalau mereka mungkin banyak pasien, guys. Kita masih ada di saat banyak pasien kita masih ada kalanya nih kayak ada lagi. Kalau kita lihat dari sisi Korea ya Div, apalagi dengan namanya nurse Betul. kecantikan ya Div ya, ya kan? Itu dari sisi berat badan Iya kemarin aku ada komplain Ibu benar. Pada saat Ibu ini komplainnya lucu sih Bu. Ini komplain lucu. Apa? Jadi ditanyain sama dokter Lolita kan. Ibu nggak sakit kan ya gitu kan, pasiennya lokal Kak. Terus iya Ini lagi surgery nih iya lagi konteksnya. surgery. Tadinya Sambil sih. ngobrol kan biar relax. Terus iya nggak sakit kok Dok gitu. Tapi rada sesek. Oh, kenapa sesek? Kenapa ada apa kan? Kita nanya dong. Nadi, Vera, nadi gitu. Nadi berapa Vera? Aku cek lah tuh. Terus dia bilang, ini ketekan sama nurse-nya. Oh iya emang dia gede. Itu ketekan gini loh Kak. Kan tanpa sadar ya waktu udah gitu. Mungkin pasiennya juga gak enak ngomongnya, tapi ada alat atau apa. Jadi ketawa semua. Pasiennya juga diem aja. Maksudnya ngomong gak apa-apa, ngomong aja gitu. Ternyata ketekan. nah, Di situ saya juga udah tegang. Kenapa nih? Ada apa? Ternyata pasiennya tekanan nurse-nya saya nggak kuat. Itu lucu lagi. Aku udah tahu ini sumpah guys. Sampai Dokter Lolita tuh minta maaf ya. Nurse saya emang agak semok gitu. kan terpulang dari apa yang kalian bilang bahwa adanya perbedaan mentalitas. Ada satu hal yang juga kita tahu bahwa perawat-perawat Indonesia juga punya kelebihan nih di mata pasien. Menurut kalian apa sih apresiasi pasien ke kalian yang selalu
informasi Bawa-bawa kan. gitu. Dibawa-bawa. Berbeda gitu sama Iya. nurse. Gimana Iya tuh? Sih, Coba. maksudnya pasien tuh suka yang bilang kalau di sana mungkin karena nurse-nya banyak pasien, jadi kan kayak sat buru-buru. Kalau di sini tuh nurse-nya masih welcoming banget ya, yang kayak Kak bisa operasi apa gitu. Kita tutup matanya dulu ya. Kita kan masih sempet kayak gitu ya. Tutup matanya dulu ya. Maaf ya Kak, sedikit nggak enak gitu. Nggak Jadi ya, nyaman. iya jadi ya pasien lebih ke karena di sini lebih komunikasinya lebih lembut dan nggak buru-buru gitu. Karena kita juga budayanya berbeda kan, Indonesia terkenal dengan ramah gitu. Benar. Jadi kita juga pelayanan itu nomor satu Benar juga sih. ditekankan gitu. Berbeda, lebih ke empati sih katanya kita lebih tinggi gitu aja. It means kan dua-duanya patient care ya. Betul. Dua-duanya adalah patient care. Di Korea melakukan patient care, di Indonesia melakukan patient care. Nah, berarti kelebihan di Indonesia adalah ternyata memang nurse-nurse kita itu masih membawa adat ketimuran. Betul. Di mana empati itu jadi hal yang paling utama yang kita Benar. junjung, ya kan? Apa aja menurut kalian yang ini yang harus kita lakukan terhadap pasien? Atau kita baliknya gini, kalau kalian jadi pasien, apa sih yang kalian expect dari seorang Nurse. perawat? Nurse. Iya, lebih ke kalau pasien yang udah mengalami downtime, dia lebih ke lagi-lagi kita balik ke psikologi, guys. Asik. Iya, bener. Downtime itu benar-benar menguras energi dan pikiran pasien. Sedangkan pasien after operasi itu harus happy. Jujur, saya selalu memberikan kayak afirmasi positif kepada pasien kayak karena pasien kebanyakan curhatnya itu gara-gara omongan orang. Itu banyak banget omongan orang, apalagi orang terdekat. Itu banyak banget pasien yang merasa insecure dengan operasi estetika karena omongan dari orang lain yang membuat dia tidak percaya diri. Pas Nah, lagi di situ lagi masa pemulihan. pemulihannya. Oh, I see. masa pemulihan itu benar-benar yang paling PR dan harus kita benar-benar selain kayak dari bahasa kita sendiri, jadi kita harus mencampurkan nih bahasa medisnya, kayak ilmunya kayak gimana, tapi nyampeinnya tuh enak ke pasien. Itu juga penting banget buat pasien aftercare karena emang omongan-omongan orang itu membuat mereka insecure dan merasa Iya sih, benar. enggak ini kayaknya enggak harus gini ya. Itu menjadi pandangan lain yang awalnya nih biasanya oh iya ya ini udah agak berubah, tapi setelah ada omongan orang lain itu benar-benar berpengaruh banget ke psikologis pasien. Benar sih. Biasanya komunikasi apa sih yang kalian lakukan pasca operasi? Iya, biasanya kita tanya, pertama pasti keluhan dulu, apakah ada keluhan, gimana proses sembuhnya, apa nih yang paling berat untuk dihadapin. Kita jadi udah bahasanya kayak, ayo kita curhat nih gitu, bukan lebih ke petugas sama ini. Jadi emang lebih, nah biasanya kalau udah pasien mengatakan, semuanya mengatakan kayak, sus kayaknya yang ini lebih bengkak sebelah nih. Katanya jadinya mata aku jadinya atau apa atau dari facelift katanya lebih narik ini nih sus jadi lebih ini. Nah dari situ kita ngejelasin lagi dan paling penting juga di akhir-akhir saya selalu bilang walaupun ini di luar topiknya, ibu ingat di luaran sana wanita-wanita yang berbicara tentang kayak seperti ini apabila mereka punya uang ataupun punya mental, percayalah Bu, dia akan melakukan yang sama. Saya selalu bilang kayak gitu. Kalau menurut kamu bahwa follow up itu sangat penting buat pasien-pasien gitu kan, kira-kira apa sih yang menjadi standar kalian untuk bisa tetap terkoneksi dengan pasien? Standarnya apa yang kalian lakukan untuk bisa terkoneksi dengan pasien? Oke, biasanya kita tetap Oke, Izin jawab. oke. mau izin menjawab. Izin jawab. Siap. Siap. Biasanya Udah ini siap jujur, belum? saya berdua bagi tugas sama Vera. Saya lebih ke ininya, lebih ke apa? Ngetik. Iya, chat. Lebih ke follow up secara aplikasi apa sih namanya? Iya, CRM. Chatting. Iya, secara chatting. Nah, secara offline saya selalu baginya ke Vera. Karena emang Iya, apa begitu? Kenapa, Fer? kenapa Vera? Dia Bilangin lu, Vera. kenapa dia virtual kamu In real life. in real life deh ya kan? Terkhusus pasien Dr. Lolita itu Vera monggo. Nggak tahu ya, bu, komunikasi sih. Pokoknya paling penting komunikasi intinya. Dari situ pokoknya kan dari Kariza nih, misal follow up pasien H+1 gitu, H+1 dari setelah tindakan. Misal pasien ada keluhan, terus dari Kariza yang kayak nggak apa-apa datang aja gitu kan, buat Saya suka dibantu gitu, buat dibersihkan atau apa gitu. Ya udah dari sini ya kita bantu. Kadang
gak tau ya, karena kita dari kuliahan udah belajar tentang fokus untuk komunikasi, jadi tiba-tiba bisa aja gitu masuk ke komunikasi pasien sampai pasien ngomong, ini bengkaknya berapa lama ya mbak, gitu ya. Keluhan-keluhan pasien tuh terungkap lah di situ gitu sih. Nah, kalian kan sering berdebat nih kan, berarti berdua Iya. cocok. Oh iya. Nah, pasti. nah itu tuh gimana cara kalian nyelesain masalah internal dulu nih sebelum ke pasien? Kan kalian pasti kan harus Ya. udah turn your face into a good things gitu, a good face gitu. Maksudnya itu ya gitulah. Iya. Aku sama Kariza tipe yang kalau aku nggak suka aku bisa langsung bilang kalau ke dia. Mic-nya di sini. Fer. Ya. Lu jangan ambil mic orang. Aku bisa langsung bilang, Kak aku nggak suka tadi kamu ngomongnya kayak gini gitu. Iya Fer, maaf ya Fer, aku nggak sengaja ya, langsung kayak saya- gitu. Jadi biasanya sebelum ya hari itu kita mulai pasien, aku suka langsung ngomong, Kak aku nggak bisa kan megang yang ini, aku gini jamnya gini. Ya biasanya ngomong dulu sih kalau aku rada kurang gitu. kurang serak. Itu pun dengan saya juga gitu kan. Kalau semuanya kayak Fer, jangan kayak gitu dah Fer, atau kamu mending kayak gini sama-sama kayak kita tuh suka memberi masukan satu sama lain dari dia awal kerja. Kebetulan kita udah setahun nih. Asik. Udah lama kita Terima jadi kasih. partner. Kita berapa tahun? Tahu nih Dev. Kita berapa tahun? Terus ngadepin yang kayak gini setahun gitu. kita udah lama jadi Dan kita menghadapi yang seperti ini setahun loh Dev gitu. kita tuh sejujurnya sepasang ya. Gak bisa. Dia tuh saya memang kan di sini emang saya di leader. Dia memang tim saya, tapi saya mah juga butuh penasehat. Jadi kalau di anime Naruto Ada perumpamaannya ya guys. Gitu ya? Jadi anime Pakai backsound ya, pakai backsound One Piece. jadi Ocit, kalau coba, di please, Naruto pakai dijadi backsound. Hokage, nah Naruto kan mirip-mirip saya tuh, orangnya kayak gitu. Saya butuh dia sebagai penasihat. Saya lupa namanya untuk nama tokohnya tuh di Ya kita bikin Naruto. sayembara. Ya bisa kasih. Kita bikin sayembara sampai bisa kasih nama Siapa ya? Kasih lupa. tahu namanya. namanya Suneo. si asistennya Naruto. Penasehat. Ntar saya kasih My Bena. Guys, mantap. Oke. Nah, saya butuh itu. Saya butuh dia masukan-masukan, saya eksekutor gitu. Jadi emang kita tidak bisa dipisahkan ya Vera ya, asik. Pulang dulu. Penasehat presiden. Nasihat presiden. Penasehat presiden dia. Bu Ira juga tahu kok kalau saya sudah kayak tidak nangkep tuh, udah kayak nangkep. Nanya Vera. Apalagi? Apalagi? Oke. Kita ngucapin terima kasih banget untuk hari ini. Luar biasa bincang-bincang hari ini ya. Seru, Eh, jujur seru. Div, seru banget ya kan, sampai saya rasa kita overshoot dari waktu yang sebenarnya. Kita percaya pasti semua dapat insight yang luar biasa dari teman-teman nurse di sini ya kan, dan Iya, kita juga betul. bisa lihat betapa enjoy-nya. Benar. Oke. Sampai Betapa udah setahun loh enjoy-nya, kerja di sampai sini. sudah setahun. Enjoy Aku 1 banget. tahun setengah. Iya, oke. Oke. Pengesahan. Terima kasih. Terima kasih banget buat teman-teman. Terus kita tetap semangat ya. Jadi pasien-pasien juga tahu bahwa mereka pada saat datang ke Bano Bagi Indonesia, mereka berada di tangan yang tepat dan mereka mendapatkan perawatan serta pasien care yang tepat. Gimana, Div? Betul. Penuh hati. Gini deh Bu, satu kalimat aja, kalimat pendek ya, jangan satu paragraf dari kalian masing-masing buat pasien-pasien yang baru mau melakukan prosedur nih, kira-kira harus nyiapin apa aja sih? Oke, satu kalimat dari Riza dulu. Satu kata yang harus disiapin, mental. Berarti Oke, Rija. Uang. Ya udah guys, kita daripada makin-makin ya, Iya. kita sudahi aja. Oke, sepakat? Sepakat? Cool. Okay. Thank you so much for everybody. Kita ketemu lagi di Before and Better by Bano Bagi Indonesia. Bye.